Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak hebat. Kita sampai pada materi menemukan struktur dan kaidah berita, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Semangat pagi anak-anak hebat. Rombulska, tetap semangat berprestasi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini anak-anak hebat? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang menentukan unsur-unsur berita serta meringkas dan menyimpulkan berita. Masih ingat kan anak-anak hebat? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan struktur dan kaidah berita serta menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Masih semangat anak-anak hebat? Saya menemukan struktur dan kaidah berita. Satu, struktur berita. Struktur berita dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting merupakan unsur-unsur berita utama dengan rumus 5W+1H atau adik Simba. Ya, terdiri dari bagian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kalian bisa melihat pada tabel berikut, dalam buku paket juga sudah ada. Jadi ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Perhatikan contoh berikut. Polisi jika lihat kejahatan viralkan. Polisi mengimbau masyarakat untuk bisa merekam aksi kejahatan yang disaksikan demi memudahkan kerja polisi dalam mengungkapkan kasus kejahatan. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Marwasilitonga menyatakan video yang diambil kemudian diunggah ke media sosial bisa menjadi titik awal bagi polisi untuk mengungkapkan suatu kasus. Jadi masyarakat tidak harus datang ke polsek atau ke polres untuk melaporkan apa yang mereka ketahui. Bisa saja diunggah melalui akun yang ada, kata mertua di Mapolsek Kelapa Gading Rabu 29 Agustus 2018. Terus seterusnya bisa kalian lihat dan kalian pahami sendiri. Nah, struktur berita tadi, kepala beritanya adalah terdapat pada paragraf 1, tubuh berita terdapat pada paragraf 2 dan 3, sedangkan ekor berita terdapat di bawah, yaitu pada paragraf 4. Nah, tugas kalian adalah bacalah atau dengarkanlah sebuah berita di surat kabar atau televisi. Kemudian temukanlah bagian kepala berita yang mana, tubuh berita yang mana, dan ekor berita yang mana seperti contoh tadi. 2. Kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, kaidah yang dimaksud adalah A. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda di awal dan di akhir. Nah, disertai dengan keterangan penyertanya. Kalian bisa melihat di situ tanda petik 2 masyarakat dan seterusnya. Kemudian selamat koma tanda petik paparnya, itu yang menandai kalimat langsung. C. Penggunaan konjungsi bahwa. Contoh, Haryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. D. Penggunaan kata kerja mental, misalnya berhubungan dengan pikiran, memikirkan, berasumsi, membayangkan, berpraduga, dan beranalogi.
E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ditandai dengan sekitar pukul 12:45 menit. Laboratorium sebagai tempatnya. E. Penggunaan konjungsi temporal. Temporal itu urutan waktu. Ya, di situ ada ditandai dengan pukul 12:45 menit. Urutan waktu hari Sabtu dan seterusnya. Ada penjumlahan, ada seperti, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, itu tabelnya, kaidah-kaidah bacaan teks berita. Kalian juga bisa melihat di buku paket. D. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Cara menyampaikan isi teks berita: 1. Memahami unsur-unsur berita. 2. Menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Langkah-langkah penyampaian berita adalah: 1. Menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. C. Mencatat fakta yang berkerangka pada pola adik Simba. 4. Mengembangkan catatan itu sebagai sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Lihat langkah-langkahnya pada buku paket halaman 20. Nah, itu sudah ada. Tugas siswa: peristiwa manakah yang layak diberitakan? Susunlah dari yang terpenting ke yang kurang penting. 1. Letusan gunung berapi. 2. Memancing ikan lele. 3. Kecelakaan lalu lintas. 4. Meninggalnya seorang penarik becak. 5. Pemilihan presiden atau wakil presiden. B. Ajukan pertanyaan pada kelompok teater di sekolahmu berdasarkan rumus 5W+1H atau adik Simba. 1. Apa judul dari pementasan drama ini? Apa tema dari pementasan drama ini? Siapa pemerannya? Kapan pementasan dilaksanakan? Di mana pementasannya? Mengapa pementasan itu dilaksanakan? Bagaimana skenarionya? Lanjutkan. Penyusunan teks berita. Langkah penyusunan teks berita: memilih peristiwa terbaru atau terkini, mengumpulkan informasi yang mendukung, menyusun berita, menentukan judul, kemudian penyuntingan berita. Aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut: 1. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. 2. Kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu dengan rumus 5W+1H atau adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. D. Penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Demikian anak hebat, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.